Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Salsabila dengan NIM 22343090. Baiklah, pada video kali ini saya akan presentasikan tugas resume minggu kelima pada mata kuliah Mobile Programming lanjut. Resume video YouTube yang berjudul Flutter for Beginners. Baiklah, yang pertama-tama, di sini materi pertama, yang pertama ada Working with Stream in Node Service. Di sini kita menggunakan stream itu cara efisien untuk mengelola data dalam jumlah besar tanpa harus membuat seluruhnya ke dalam memori. Pada file node_service_door ini, pengguna stream membantu dalam membaca dan menulis catatan secara efisien. Pada file ini implementasi stream controller digunakan untuk mengelola aliran data secara real time. Yang pertama, kita deklarasi stream controller terlebih dahulu. Ini yang akan mengalirkan data catatan ke berbagai bagian aplikasi. Stream controller digunakan untuk mengelola aliran data secara list database node dan rate final. Memastikan stream controller diinisialisasi sebelum digunakan. Lalu selanjutnya kita inisialisasi stream controller dalam konstruktor. Node service search. Ini broadcast pada ini memungkinkan banyak pendengar atau listener untuk menerima perubahan dalam daftar catatan, sedangkan unlistened, saat ada yang mulai mendengarkan stream, daftar catatan yang ada dikirim ke stream menggunakan node stream controller sync at nodes. Lalu kita membuat getter untuk mengakses stream. Kita membuat getter. Metode ini mengembalikan stream dari catatan dan hanya menampilkan catatan milik pengguna saat ini. Lalu kita menggunakan stream untuk memperbarui data. Ini saat membuat semua catatan ke dalam chats. Setelah mengambil semua catatan dari database get all nodes, kita memperbarui daftar node dan meneruskannya ke stream. Lalu kita saat menambahkan catatan baru, final node. Nih. Itu tuh setelah catatan baru dibuat, catatan tersebut ditambahkan ke node, lalu daftar terbaru dikirim ke stream. Lalu saat mengupdate catatan, ada final update. Ini setelah catatan diperbarui, kita menghapus versi lama dari notes, menambahkan versi baru, lalu memperbarui stream. Lalu selanjutnya saat kita menghapus catatan, note remove. Nih. Ini saat catatan dihapus, kita memperbarui daftar note dan meneruskannya ke stream. Jadi kita menggunakan metode add untuk memperbarui stream setiap kali ada perubahan pada daftar catatan, dan kita menggunakan getter all nodes untuk menyediakan akses ke stream dengan filter pengguna. Lalu kita menggunakan penggunaan onListen dalam konstruktor untuk mengirim data awal
ke pendengar yang baru bergabung. Lalu materi yang kedua, kita menyiapkan notes view to read all notes. Agar pengguna dapat melihat semua catatan yang tersedia, kita perlu menyiapkan tampilan khusus dalam aplikasi. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan note view Dart. Yang pertama kita mengimport library menggunakan material Dart untuk UI filter, Firebase Cloud Storage Dart nih untuk mengelola data catatan di Firebase Firestore. Lalu out service dan outblock untuk mengelola autentikasi pengguna. Notes list view nih untuk tampilan daftar catatan dan logout dialog Dart. Dialog konfirmasi logout. Lalu yang kedua ini ada eksistensi stream untuk menghitung panjang data. Ini gunanya menambahkan eksistensi pada stream untuk menghitung jumlah elemen dalam stream. Lalu kita deklarasi widget notes view. Di kelas ke overrides. Note view adalah layar utama yang menampilkan daftar catatan pengguna dan stateful widget itu karena memiliki data yang bisa berubah, stream catatan dari Firebase. Yang keempat, kita inisialisasi step. Tuh, kelas notes view extend stats notes view. Sampai sini. Note service digunakan objek untuk mengakses catatan pengguna di Firestore, user ID, kita ID pengguna yang sedang login. Init state digunakan untuk menginisialisasi Firebase Cloud Storage saat widget dibuat. Lalu selanjutnya kita menggunakan upbar. Ini upbar dengan stream builder untuk menampilkan jumlah catatan. Stream builder mendengarkan perubahan jumlah catatan dari Firebase Cloud Storage get length ini eksistensi stream menghitung jumlah catatan pengguna. Jika ada data judul upbar akan menunjukkan jumlah catatan. Lalu selanjutnya kita tombol tambah catatan dan logout. Icon button. Di sini ada icon button tambah catatan, mengarahkan ke halaman tambah atau edit catatan. Lalu selanjutnya ada pop-up menu button atau logout. Ini pop-up menu logout ini untuk menampilkan dialog konfirmasi logout dan mengirim event logout ke outblock. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan daftar catatan dari Firebase. Stream Builder mendengarkan perubahan data catatan di Firestore. Jika data tersedia, daftar catatan ditampilkan menggunakan Notes List View. Jika masih memuat, ditampilkan Circulate Progress Indicator. Lalu on delete note, nih, on delete note itu untuk menghapus catatan di Firebase dan on tab untuk membuka halaman di catatan. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan Note List View Dart. Di sini kode ini sebuah widget stateless yang digunakan untuk menampilkan daftar catatan
dalam bentuk list view di aplikasi Flutter. Yang pertama kita mengimport library, selanjutnya ada tipe dev not callback. Ini not callback ini adalah tipe dev untuk fungsi yang menerima sebuah cloud node sebagai parameter. Yang kedua digunakan untuk menangani aksi seperti menghapus atau memilih catatan. Lalu kita selanjutnya deklarasi widget nodes list view. Ini node list view adalah stateless widget karena daftar catatan hanya diperbarui melalui parameter nodes dari luar. Parameternya yang pertama ada nodes, list catatan, iterable nodes. Yang kedua on delete node, fallback untuk menghapus catatan. Ketiga on tap, fallback ketika catatan diklik misalnya untuk membuka detail edit catatan. Selanjutnya kita membuat list view di override ini. Finalisasi. Nih, menggunakan list view builder untuk membuat daftar catatan secara dinamis berdasarkan jumlah item dalam nodes, item count nih, jumlah catatan dalam daftar, dan menggunakan item builder, fungsi yang dipanggil untuk membangun setiap item dalam daftar. Lalu kita akan menampilkan setiap item catatan. Ini list style digunakan untuk menampilkan setiap catatan. OnTab memanggil fungsi OnTab node yang akan membuka atau mengedit catatan. Text node text menampilkan isi catatan tapi hanya satu baris. Text overflow edit list nih. Jika teks terlalu panjang akan digantikan dengan titik-titik. Lalu selanjutnya tombol hapus dengan dialog konfirmasi. Icon delete ini, button icon delete, tombol hapus untuk setiap catatan, show delete dialog, konteks, menampilkan dialog konfirmasi sebelum menghapus catatan. Jika pengguna memilih ya, maka on delete node dipanggil untuk menghapus catatan dari daftar. Lalu selanjutnya kita akan ke dialog. Generic dialog. Yang pertama kita nge-import library. Kita menggunakan tipe dev dialog option builder map stream function. Dialog option builder ini adalah tipe dev untuk sebuah fungsi yang mengembalikan map. Map ini memiliki key berupa string, teks, tombol dialog, dan value berupa T, nilai yang akan dikembalikan saat tombol ditekan. Lalu kita di sini ada fitur nih, fungsi show generic dialog.
Ini fungsi ini menampilkan dialog yang fleksibel, menerima judul, tile, dan isi konten dialog. Menerima fungsi optional builder yang menentukan tombol-tombol dalam dialog, lalu mengembalikan nilai T sesuai tombol yang ditekan. Selanjutnya, membuat opsi dialog. Memanggil option builder yang mengembalikan map berisi tombol dan nilai yang dikembalikan saat tombol ditekan. Lalu ini return, show dialog. Show dialog digunakan untuk menampilkan alert dialog, judul, title, dan isi konten ditampilkan menggunakan teks. Tombol-tombol dialog dibuat dengan menggunakan option key maps, option tile, dan value value. Option tile adalah teks tombol, value adalah nilai yang dikembalikan saat tombol ditekan. Jika value tidak nol, maka navigator of context pop value mengembalikan nilai T. Jika value sama dengan nol, maka hanya menutup dialog navigator of context pop. Program ini adalah fungsi dialog yang fleksibel yang digunakan untuk berbagai keperluan dengan detail judul dialog, yang kedua konten isi dialog, yang ketiga option builder menentukan tombol-tombol dialog, dan keempat show dialog T mengembalikan nilai T saat tombol ditekan. Selanjutnya ada error dialog Dart. Yang pertama kita mengimport library future void ini. Ini digunakan untuk menerima konteks, digunakan untuk menampilkan dialog, menerima teks berisi pesan kesalahan yang akan ditampilkan. Yang ketiga, mengembalikan future void, karena ini adalah operasi asinkron. Lalu kita memanggil show generic dialog void. Jadi judul dialog title konteks log ini kita menggunakan konteks log generic error prompt yang berarti judul dialog ini bisa diterjemahkan berdasarkan bahasa aplikasi. Isi dialog konteks tag menampilkan teks error yang dikirim saat fungsi dipanggil. Tombol dialog option builder ini konteks teks log ini untuk menampilkan teks tombol, misalnya oke dalam bahasa yang sesuai. Nilai nol berarti tombol hanya akan menutup dialog tanpa mengembalikan nilai. Show error dialog Dart ini fungsi sederhana untuk menampilkan pesan error dengan dialog generik. Konfirmasi dialog. Selanjutnya kita akan ke file logout dialog. Pertama kita mengimport library. Selanjutnya ini ada fungsi show logout dialog. Ini menerima konteks untuk menampilkan dialog di layar, lalu mengembalikan future bool. Future bool ini true jika pengguna memilih logout, false jika membatalkan. Kita memanggil show generic dialog bool. Ini judul dialog, titel konteks logout button, teks tombol logout sebagai judul, misalnya keluar atau logout. Terus di sini ada kontennya untuk menampilkan teks peringatan sebelum logout. Lalu ada tombol dialog option builder nih. Batal konteks log cancel, mengembalikan false logout nih, mengembalikan true, menangani nilai 0.
Jika pengguna menutup dialog tanpa memilih tombol nol, akan dikembalikan. Mengubah nol menjadi false akan sehingga aplikasi tetap bisa berjalan normal. Jadi ini logout dialog ini adalah fungsi show logout dialog ini fungsi konfirmasi sebelum log. Kita menggunakan dialog generik agar bisa digunakan ulang di berbagai tempat. Jadi kita selanjutnya akan file delete dialog dark. Kita pertama-tama mengimpor library. Selanjutnya di sini ada fungsi show delete dialog. Kita menggunakan filter bool show delete dialog. Contoh ini menampilkan dialog konfirmasi penghapusan, lalu mengembalikan filter bool yaitu true jika pengguna memilih ya dan false jika batal. Lalu kita memanggil show generic dialog bool. Nih judul dialog tuh konten menampilkan menampilkan ini menampilkan teks hapus atau delete sebagai judul dialog. Lalu ini menampilkan pesan konfirmasi seperti apakah Anda yakin ingin menghapus catatan ini. Lalu sini ada tombol dialog. Batal, konteks logs cancel, mengembalikan false, konteks log yes, mengembalikan true. Menangani nilai 0 nih. Nilai 0. Jika pengguna menutup dialog tanpa memilih tombol, 0 akan dikembalikan. Lalu, mengubah 0 menjadi false agar tidak terjadi error. Show delete dialog ini adalah dialog konfirmasi penghapusan catatan. Lalu selanjutnya ada create update not view. Di sini pertama-tama kita mengimpor library. Kode ini adalah tampilan untuk membuat atau memperbarui catatan dalam aplikasi Flutter. Ya, pengguna bisa pertama membuat catatan baru atau mengedit yang sudah ada. Yang kedua, catatan otomatis tersimpan setiap kali pengguna mengetik. Yang ketiga, menghapus catatan jika kosong saat keluar. Yang keempat, berbagi catatan dengan tombol share. Di sini ada kelas. Kita menggunakan stateful widget karena perlu menyimpan data catatan dan menangani perubahan teks. Selanjutnya kita inisialisasi variabel. Selanjutnya kita inisialisasi di init_state. Ini membuat instant Firebase Cloud Storage untuk mengelola catatan. Lalu kita membuat text editing controller untuk mengontrol input teks. Selanjutnya kita listener untuk auto save. Ini setiap perubahan teks, catatan otomatis diperbarui di Firebase, lalu mencegah error jika not masih nol. Selanjutnya menghubungkan listener ke text controller. Ini kita menghapus listener lama untuk menghindari duplikasi, lalu selanjutnya menambahkan listener baru agar setiap perubahan teks disimpan. Lalu di sini kita membuat atau mengambil catatan lama. Nih, jika catatan lama dikirim sebagai argumen, gunakan catatan itu. Jika tidak, buat catatan baru di Firebase, lalu menyimpan referensi catatan di note. Selanjutnya kita menghapus catatan kosong saat keluar. Jika pengguna meninggalkan layar tanpa mengetik apapun, catatan otomatis dihapus. Lalu kita selanjutnya menyimpan catatan saat keluar. Jika teks tidak kosong, catatan diperbarui di Firebase. Selanjutnya kita membersihkan sumber daya saat keluar. Ini yang pertama menghapus catatan kosong jika perlu. Yang kedua menyimpan catatan jika tidak kosong. Yang ketiga membuang text editing controller untuk menghindari kebocoran memori.
Berikut ada UI halamannya. UI halaman sampai. Up bar dengan tombol share untuk membagikan catatan. Future Builder memastikan catatan sudah ada sebelum ditampilkan text file. Yang ketiga, menampilkan loading circular progress indicator jika catatan belum siap. Yang keempat, membuat text file multi-line untuk menulis catatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan nih, get argumen. Yang pertama kita mengimpor library. Build content ini digunakan untuk mengakses elemen dalam bukan widget flutter, dan modal read digunakan untuk mendapatkan data yang dikirim melalui navigasi. Lalu selanjutnya kita membuat ekstensi get argument. Nih, ekstensi memungkinkan kita menambahkan metode baru ke kelas yang sudah ada build content. Dengan ini kita bisa memanggil konten get argument dalam kurung T di mana saja dalam widget. Fungsi get argument ini get argument itu oh, fungsi get argument ini mengambil modal root yang sedang aktif dari build content, lalu modal root of this digunakan untuk mendapatkan rute modal saat ini. Lalu kita mengekstrak argumen. Nih, cek apakah modal root memiliki argumen, setting argumen. Cek apakah argumen memiliki tipe yang sesuai, ARG ini. Jika cocok, kembalikan argumen dalam tipe yang diharapkan, parse string. Oh, lalu kita return null jika tidak ada argumen. Jika tidak ada argumen atau tipe data cocok, mengembalikan nol. Jadi ini get argumen ini memudahkan akses argumen saat navigasi. Yang kedua, lebih aman dan fleksibel dengan tipe generik T. Lalu kita menghindari kode berulang saat mengambil argumen. Pertama, saya akan running ini. Akan running Flutter demo. Sini saya gunakan email saya sendiri. Hmm. Udah masuk ke notes. Ini masih loading. Ini belum ada notes apapun. Kita akan menambahkan notes di sini.
Di sini ada tombol share berbagi. Nah, kita belum ada membuat not, jadi tidak bisa share. Sudah sedang loading. Di sini sudah ada 3 not. Kita bisa berbagi, share dengan apa? Dengan WhatsApp juga bisa, Gmail, Outlook. Sudah kita bikin. Nah, di sini terdapat. Kita juga bisa menghapus notes. Yes. Ini terdapat sudah saya bikin 2 notes dan ini bisa dihapus. Selanjutnya kita akan lompat keluar. Nih, teman-teman. Baiklah, sekian saja presentasi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.